Selain itu, ini bukan dewa tertinggi. Kuasai saja para dewa. Dewa utama, benar-benar bisa menghancurkan baju besi emas Gilgamesh. Benar-benar bisa menandingi tiran ini. Untuk beberapa alasan, mata darah emas dan seperti permata Ana menjadi lebih dikagumi. Apakah kamu bukan dewa Olympus? Ksatria Raja Arthur juga tiba-tiba menoleh ke belakang, dan mata biru gadis itu juga dipenuhi dengan ketidaktahuan. Ini, dewa yang mengajarinya untuk mengatasi rasa takut, bukanlah dewa tertinggi Olympus. Dia hanya dewa yang mendominasi, dan menilai dari penampilannya, dia tidak jauh lebih tua dari dirinya sendiri, dan bahkan ketika menjadi dewa, dia mungkin lebih muda dari dirinya sendiri. Ini, apakah zaman pahlawan datang lagi? Raja Ksatria Arthur tidak bisa menahan kegembiraannya. Tetapi Gilgamesh benar-benar luar biasa. Mustahil. Gilgamesh memelototi Qin Yichen. Tatapannya seperti binatang hampir mencabik yang terakhir. Ini, orang ini, hanya mendominasi para dewa? Tanda seru. Atau bahkan hanya seorang Master God yang belum pernah bergabung dengan Olympus. Pedang yang mendominasi para dewa, secara tak terduga, dapat menghancurkan baju besinya sendiri? Gilgamesh tidak akan pernah menerimanya. Tapi, dia mengingat semuanya. Dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Di bajingan sialan ini, dia tidak melihat hukum tertinggi. Gilgamesh memegangi kepalanya, rambut pirang-pirangnya yang mempesona diseret olehnya menjadi berantakan. Dan inilah yang ingin dilihat Ares. Kemarahan hampir menembus alasan Gilgamesh. Di tengah kemarahan yang tak terbatas, ada pemikiran yang membuatnya tenang. Orang ini adalah dewa utama. Bukan dewa utama Olympus. Itu adalah dewa penguasa yang ketuhanannya belum dikagumi. Dan orang ini, sepertinya dia tidak ditemukan oleh Ares sampai dia menjadi dewa utama saat ini. Pada saat itu, mata Gilgamesh bersinar dengan cahaya lembut, yang secara paksa menyatu dengan ketenangannya. Dan kedatangan saya adalah untuk memberi Anda kemuliaan Olimpiade. Ares berbicara lagi. Dia menatap Qin Yichen. Sebagai dewa perang, dia secara pribadi turun pada keajaiban, yang memang bisa disebut kemuliaan Olympus. Dewa muda, saya tidak peduli dengan nama Anda sebelumnya. Tetapi di masa depan, Anda akan menjadi anggota Olympus. Pisau ajaib Anda untuk menghancurkan orang gila adalah hukum iman dari orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata yang sangat tulus ini bahkan benar-benar berubah menjadi lingkaran cahaya yang berubah menjadi cabang zaitun. Perlahan melayang di atas kepala Qin Yichen dari atas 9 langit. Dan keajaiban seperti itu muncul, sehingga Black hampir iri sampai ekstrim. Kemuliaan Olympus. Ranting zaitun yang dilemparkan oleh Tuan Ares sendiri. Ini, apa suatu kehormatan? Tanda seru. Anda tahu, mulai sekarang, dewa penguasa yang sama dengan kerajaannya ini akan menjadi salah satu dewa Olympus. Adalah Tuhan, bukan pelayan seperti dia. Ini adalah kecemerlangan ilahi yang diimpikan oleh hitam. Apalagi dia, tongkat suci tua kasa telah mengubah iritasi cucunya dengan pakaian putih barusan. Dan sekali lagi menjadi menyanjung, bahkan lebih dari sebelumnya. Dia bukan dewa yang hebat sebelumnya. Tetapi mulai sekarang, dewa muda ini masih ada yang dia kagumi. Meskipun dia adalah dewa yang berkuasa dan bukan dewa tertinggi. Dewa ini masih sangat muda, dan upacara menjadi dewa akan dipimpin oleh dewa perang Ares, dan masa depannya di Olympus tidak akan terbatas. Memikirkan jejak kaki yang pernah ditampar oleh dewa tuan di pantatnya, dan ajaran keras dari dirinya sendiri, Kasa berkibar. Dia merasa bahwa kehormatan ini memungkinkan kesetiaannya diakui oleh para dewa di masa depan dan menjadi anggota para dewa. Pemujaan di mata Ana tidak berubah dari awal sampai akhir. Itu akan selalu sangat fanatik. Gilgamesh bahkan lebih marah. Ares bahkan menggunakan Master God untuk memprovokasi dia. Tanda seru. Dewa muda, cepatlah dan rangkul Tuan Ares. Kemuliaan Olympus akan membuatmu menjadi legenda. Puji para dewa. Mulai sekarang, Olympus akan menambahkan dewa master lain. Dewa penguasa tiran pedang. Ketajamanmu akan mendunia, dan ketidakmampuan sang tiran adalah bukti kekuatanmu. Sementara semua orang mengagumi, mereka tidak lupa menginjak Gilgamesh dengan keras. Bahkan Ezio, yang bersembunyi di kegelapan, tercengang. Kekuatan para dewa akan menjadi lebih kuat lagi. Tapi Qin Yichen tidak bisa menertawakan ucapan selamat semua orang seolah-olah dia menginginkan gelarnya di daftar emas, dan bahkan sangat ingin menghela nafas. Apa yang harus datang akhirnya di sini? Beginilah emas bersinar di mana-mana. Apakah pria tampan akan disambut di mana-mana? Qin Yichen tidak berdaya, dan dihargai oleh para dewa perang dari satu dunia. Itu memang pengakuan kekuatan. Setidaknya dari Ares, dia bisa yakin bahwa raja-raja dewa yang menyebut diri mereka semut itu sudah termasuk dalam fitnah yang menekan. Namun, Qin Yichen tidak setuju. Tentu saja dia tahu bahwa harga dari penolakan Ares tidak tertahankan, dan dia tahu lebih baik berpura-pura berada di bawah pagar dan tidak malu lagi pula. Dominasi alam semesta ini terlalu monolitik, dan itu sangat jelas dan jelas tentang ketertiban. Namun, tidak mungkin mengirim seseorang ke bawah pagar. Karena, Olympus
akan memeriksa detailnya secara menyeluruh dan bertanya dengan jelas. Qin Yichen telah melihat pelajaran dari masa lalu, dan Kaisar Tianz pergi untuk memeriksa detailnya saat itu. Itu dapat dijelaskan oleh dewa bawaan yang mengejutkan dunia, dan Tusan Miao Xuan membantunya membuat ini. Bahkan alasan paling kritis pada saat itu adalah karena saya sangat lemah saat itu. Jika bukan karena kartu Yuan Tiandi yang tidak masuk akal untuk menghancurkan tempat seni bela diri dan merekrut kerabat, perkembangannya di klan Kaisar Ke tidak akan mengalami pasang surut seperti roller coaster. Dapat dibayangkan bahwa jika dia sekarang menggunakan kekuatan Kaisar untuk pergi ke klan Kaisar secara misterius, pihak lain akan lebih bahagia, tetapi dia juga akan menyelidiki lebih hati-hati. Selain itu, dia tidak memiliki akar dan dasar di alam semesta ini. Para dewa yang berkuasa tanpa detail diragukan dan bahkan ditekan. Terlebih lagi, Olympus bukan klan Kaisar Ke. Itu jauh lebih kuat daripada kekuatan klan Kaisar Ke, yang setara dengan kekuatan Raja Dewa. Qin Yichen tidak bisa melupakan mencongkel dari atas 9 langit. Mungkin ada dewa kebijaksanaan yang sebanding dengan Bai Guanxing di periode puncak. Dan para dewa dengan kemampuan berbeda. Dia tidak bisa pergi, dan dia tidak ingin bersembunyi. Tapi dia pasti tidak bisa membiarkan penguasa alam semesta ini mengetahui alam semesta mereka. Karena rasnya, dia belum berbalik. Dia milik yang kalah. Dan pemenangnya adalah leluhur hitam. Qin Yichen tidak ragu bahwa begitu kekuatan alam semesta ini datang, tanpa batas perbuatan surga, tidak mungkin bagi permaisuri Huaxu untuk menghentikannya. Oleh karena itu, Qin Yichen terdiam untuk waktu yang lama. Dia berdiri di antara langit dan bumi, melihat cabang zaitun di atas kepalanya, mengambil napas dalam-dalam, dan memutuskan untuk sedikit membungkuk. Ini adalah pemahaman tentang standar tinggi di kota asalnya. Dewa perang yang hebat, saya bersyukur atas kemuliaan yang diberikan oleh Olympus. Tetapi kekuatan saya terlalu lemah, dan hati saya tidak dapat dikagumi oleh semua makhluk, jadi izinkan saya untuk menjalani kesempatan terhormat ini. Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk membuat nada suaranya sopan dan ramah. Tidak mungkin untuk pergi. Dia hanya bisa mundur ke tempat kedua. Biarkan Ares memperlakukannya seolah-olah dia belum pernah melihatnya, dan dia tidak akan memprovokasi para dewa Olympus. Jembatan papan tunggal tidak bisa menyentuh jalan Yang Guan.